Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak, kali ini kita akan membahas materi teks eksplanasi di semester 1. Nah, anak-anak, semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Apa saja sih materi yang akan kita pelajari pada bab teks eksplanasi ini? Yang pertama berkaitan dengan pengertian dari teks eksplanasi, kemudian ciri-ciri dari teks eksplanasi. Selanjutnya adalah struktur dari teks eksplanasi dan juga bagaimana ya kebahasaan dari sebuah teks eksplanasi. Nah, anak-anak, ini akan kita kupas tuntas bersama-sama pada pertemuan kali ini sebelum kalian menghadapi penilaian akhir semester atau PAS. Selamat menyaksikan dan selamat menyimak, selamat belajar bahasa bersama-sama. Anak-anak, apa itu teks eksplanasi? Ada yang pernah mendengar? Ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Nah, jadi teks eksplanasi adalah proses suatu kejadian alam ya atau fenomena alam. Lalu bagaimana sih ciri-ciri dari teks eksplanasi itu sendiri? Ya anak-anak, ciri-ciri dari teks eksplanasi yang pertama, teks eksplanasi bersifat faktual. Artinya informasi yang terdapat di dalam teks eksplanasi itu bersifat fakta. Kemudian bersifat fenomena karena dia bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Informatif, dia tidak mempengaruhi pembaca, ada informasi yang disampaikan. Serta fokus pada hal-hal umum, bukan partisipan atau manusia. Jadi hal-hal yang general atau yang umum-umum ya nak ya, yang biasanya terjadi. Selanjutnya, kita sudah mengetahui pengertian dari teks eksplanasi, yakni teks yang berisi fenomena alam atau prosesnya ya dan bagaimana terjadinya. Lalu strukturnya bagaimana? Nah, struktur teks eksplanasi ini terdiri atas 3 bagian: pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Pernyataan umum ini berisi informasi singkat atau gambaran umum. Deretan penjelas ini adalah uraian tentang fenomena alam yang terjadi. Dan interpretasi itu adalah simpulan atau penutup ya nak ya. Lalu kebahasaan dari teks eksplanasi itu bagaimana Ya anak-anak, ada beberapa tata kebahasaan atau yang harus kita perhatikan di dalam menuliskan teks eksplanasi, yakni kata teknis. Kata teknis itu apa? Kata-kata yang bersifat ilmiah, contohnya ekosistem, fotosintesis, ekologi, konjungsi kausalitas, hubungan sebab akibat. Ada kata sebab, karena, sehingga. Kemudian kata benda yang jenisnya fenomena serta konjungsi kronologi ya. Contoh teks eksplanasi. Nah, kita harus memperhatikan contoh dari teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi yang di sini fenomenanya yaitu gempa bumi yang dibahas. Nah, ada pernyataan umum di sini di strukturnya. Pernyataan umumnya berkaitan dengan pengertian dari gempa bumi. Gempa bumi itu apa ya? Sehingga ada gempa bumi merupakan. Kemudian ada deretan penjelas sebab akibatnya. Apa sih yang menjadi penyebab terjadinya gempa bumi? Disebabkan oleh apa gempa bumi itu? Ya, itu dibabarkan secara detail ya atau secara rinci pada struktur kedua atau bagian yang kedua. Kemudian interpretasi. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Nah, simpulannya interpretasi ya dari apa yang
dijelaskan atau apa yang dipaparkan di paragraf pertama dan kedua. Itulah tadi contoh dari teks eksplanasi yang berisi fenomena terjadinya gempa bumi, ya, fenomena yang terjadi pada gempa bumi. Anak-anak, demikian saja materi kita pada hari ini, sedikit tapi semoga bermanfaat untuk kalian. Apabila kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian ketikkan di kolom komentar di bawah ini beserta nama dan juga kelas kalian, atau boleh juga di Classroom dan juga di WhatsApp group. Mengutip dari perkataan Buya Hamka, iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Anak-anak, kalian harus memiliki iman dalam menggapai ilmu pengetahuan. Iman tanpa ilmu itu tidaklah berarti. Sampai